pembahasan tentang latihan soal bab komposisi fungsi, di mana sudah saya berikan soalnya hari Jumat ya, maka akan saya bahas hari ini untuk persiapan kalian menjelang PTS. Langsung saja untuk nomor yang pertama, yaitu tentang diketahui fungsi f(x). Benar. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 6, dan gx adalah akar dari 3x dikurangi 7, ada akarnya ya. Maka tentukan hasil dari 2f, titik ini dibaca kali, 2f dikali g, di mana x-nya akan diganti dengan negatif 4. Jadi 2f g4. Ini bukan bundaran, akan tetapi perkalian. Ya, pembahasannya yaitu 2f dikali g negatif 4, hasilnya akan menjadi 2f negatif 4 dikali dengan g negatif 4. Gitu ya. Jadi yang dikali 2 hanya f negatif 4 saja. Karena 2 berada di depannya f, bukan di depannya kurung. Kalau di depannya kurung artinya dia dikali dengan f dan g-nya semua. Tapi karena 2 itu depannya f, maka jadi 2f negatif 4. Nah, kita masukkan satu-satu, negatif 4 ke f dan negatif 4 ke g. Kalau negatif 4 itu ke f, maka 2 dulu ya. 2 akan dikali dengan 2. Nah, negatif 4 ini akan menggantikan x di sini. Jadi 2 dikali negatif 4 ditambah 6. Karena di sini f-nya ditambah 6. Sudah ya, lalu dikali sama dengan dikali. G negatif 4 menggantikan x pada fungsi gx. Jadinya akar dari 3 kali negatif 4 dikurangi 7. Di sini sudah Bu Ana beri warna merah, ini juga merah, ini kuning, di sini kuning. Artinya kalau merah ya juga hasil dari merah itu. Kalau kuning hasil dari kuning itu. Nah, sekarang kita operasikan. 2 biarkan 2 di sini. Kita mengoperasikan yang ada pada dalam kurung. 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8 ditambah 6. Di sini akar 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Negatif 7 dikurangi 7 sama. Lalu yang di dalam kurung masih kita kerjakan. Negatif 8 ditambah 6 hasilnya adalah negatif 2. 2 biarkan 2 nanti kita kalikan. Dikali dengan negatif 12 dikurangi 7 adalah negatif 19. Biarkan akar di dalam negatif ini nggak apa-apa, biarin di sini. Lalu 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Negatif 4 akar negatif 19. Nah, hasilnya seperti ini. Perkalian boleh dihapus. Itu untuk yang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah diketahui dua buah fungsi f dan g ya, yang dinyatakan dengan fx sama dengan 2x ditambah x. Dan gx adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Tentukanlah fungsi komposisi berikut. Di sini, soal yang nomor 2 ini sudah masuk ke fungsi komposisi. Sudah bukan operasi fungsi lagi. Ya, fungsi komposisi itu didefinisikan dengan suatu bundaran. Ini jadi membacanya G bundaran fx. Yang B yang ditanyakan adalah f bundaran gx. Nah, sekarang coba kalian amati untuk fx adalah 2x ditambah x. X dengan x kan boleh dijumlahkan ya. Berarti kalau 2x ditambah x artinya x yang sendiri ini artinya 1. Jadi 2x ditambah 1x. Jadi fx sama dengan 3x. Itu. Jadi untuk nilai fx adalah 3x, untuk nilai gx adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang A adalah yang ditanyakan G bundaran fx. Yang artinya G bundaran fx itu adalah gfx. Iya enggak? Iya. Jadi fx adalah fungsi yang di dalam, G fungsi yang di luar. Nah, yang dikerjakan pertama adalah yang ada pada yang dalam dulu, yang di dalam kurung dulu, di mana fx, kita masukkan fx, kita punya fx sama dengan 3x, yang artinya G 3x, ya kan? Sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita punya G, fungsi G, di mana fungsi G
nilai X harus kita ganti dengan 3X. Kita punya Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Itu Gx. Nah, di sini yang diminta adalah G3X. Di mana nilai X harus diganti dengan 3X. Kita ganti ya. Nah, di sini X sudah diganti dengan 3X. Karena di sini kuadrat, berarti ya 3X kuadrat. Dikurangi, di sini 4X. X diganti dengan 3X. 4 kali 3X. Ditambah 1. Sekarang kita jabarkan 3 kuadrat, itu kan artinya 9. Ya. X kuadrat, ya X kuadrat. Dikurangi, 4 kali 3 adalah 12. Masih punya X, jadi 12X. Ditambah 1. Nah, jadi nilai G bundaran Fx adalah 9X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1. Itu untuk yang poin A. Untuk yang poin B adalah F bundaran Gx. Caranya juga sama, F bundaran Gx. Ya. Kan tetapi di sini fungsi yang di dalam adalah suatu G. Yang di luar adalah F. Berarti nanti yang kita kerjakan adalah yang ada pada dalam kurung, yaitu Gx. Nah, sekarang kita punya Gx ini tadi, X kuadrat min 4X ditambah 1. Jadi F, Gx kita ganti dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 ya. Nah, X kuadrat min 4X ditambah 1 ini menggantikan X pada fungsi Fx. Karena di sini pasangannya sama F. Padahal kita punya Fx itu adalah 3X. Berarti kalau F, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 ini menggantikan X di sini, yang artinya 3 dikali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Kita kalikan satu per satu, yang hasilnya adalah 3X kuadrat negatif. Negatif sama 3 kali 4X, 12X ditambah sama 3 kali 1, 3. Jadi untuk hasilnya adalah seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3, yaitu jika diketahui Fx sama dengan 3X ditambah 1 dan F bundaran Gx-nya adalah 6X kuadrat ditambah 4. Tentukanlah rumus fungsi dari Gx. Ya, ini masuk ke materi menentukan suatu fungsi jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi yang lainnya. Jadi nanti ada yang namanya fungsi yang di depan dan ada fungsi yang di belakang. Di sini kan ada suatu komposisi fungsi. Ya, fungsi yang di depan itu adalah F dan fungsi yang di belakang adalah G. Nah, untuk mencari fungsi yang di belakang itu lebih mudah daripada mencari fungsi yang di depan. Oke, kita perhatikan ya untuk pembahasannya. Di sini sudah saya sisipkan notes. Kalau mencari suatu fungsi, apabila diketahui komposisi fungsi, misalnya adalah F bundaran Gx. Anggap F adalah fungsi depan dan G adalah fungsi belakang. Ya kan, di depan sampai di belakang. Jika mencari fungsi yang di belakang, artinya tanpa pemisalan. Atau tanpa mengganti huruf X, diganti dengan huruf A atau huruf T, dan lain sebagainya, itu tidak. Itu ya. Untuk mencari fungsi yang belakang seperti itu. Kita bahas, kita tulis dulu. Maaf, ini harusnya tidak ada A. F bundaran Gx sama dengan 6X kuadrat ditambah 4. Kita tulis dulu fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan 6X kuadrat ditambah 4. Di mana F bundaran Gx ini adalah Fgx. Ya, Fgx sama dengan 6X kuadrat ditambah 4. Gitu. Lalu, loh, di sini punya Gx, tapi di sini nggak ada Gx. Gx malah yang ditanyakan. Gx ini tapi kita punya F. Di mana Fx adalah 3X ditambah 1. Nah, berarti Gx di sini harus menggantikan X pada fungsi F. Kenapa fungsi F? Karena di depannya ini huruf F. Jadi, Gx menggantikan X di sini pada fungsi F. Kita masukkan. Nah, Fx kita punya 3X ditambah 1. Karena Gx di sini menggantikan X, jadinya 3Gx tambah 1. Sama dengan 6X kuadrat ditambah 4. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah
rumus fungsi dari GX, ya. Jadinya, kok kita di sini di ruas kiri ini kita punya 3GX ditambah 1. Berarti plus satunya harus pergi. Dengan cara memindah ruaskan. 3GX sama dengan 6X kuadrat ditambah 4. Kita pindah ruaskan jadi negatif 1 di sini. 3GX kita punya 6X kuadrat ditambah 3. 3 dari 4 dikurangi 1. Ini masih 3GX. Pertanyaannya adalah fungsi dari GX. 3GX ini sama saja perkalian. Sama saja perkalian 3 kali GX. Yang artinya kalau dipindah ruaskan akan menjadi pembagian. Jadi GX sama dengan 6X kuadrat ditambah 3 dibagi 3. Nah kalau dibagi begini, angkanya ini 1 per 1. 6 bagi 3 adalah 2. X kuadrat tetap. Jadi 2X kuadrat ditambah 3 bagi 3 adalah 1. Sudah ketemu. Ketemu hasil dari GX adalah 2X kuadrat ditambah 1. Itu untuk pembahasan yang nomor 3. Ya. Lalu untuk pembahasan yang nomor 4. Ya. Untuk pembahasan yang nomor 4 ini sengaja tidak saya tulis soalnya karena soal cerita terlalu panjang ya. Coba saya bukakan dulu. Nah, soalnya yang nomor 4 seperti ini. Sebuah pabrik memperoleh sumber penghasilan yang besar apabila banyak distributor yang mengambil barang dari pabrik tersebut. Semakin banyak distributor yang mengambil barang dari pabrik, maka semakin menguntungkan pihak pabrik. Suatu pabrik menginformasikan kepada distributor apabila besar pendapatan yang diperoleh pabrik dari penjualan barang mengikuti fungsi Fx sama dengan 200x ditambah 35. Ya, jadi di sini kita punya fungsi Fx 200x ditambah 35. Pertanyaan yang A adalah tentukan inverse fungsinya. Berarti kita harus menentukan inverse fungsi dari ini. Untuk pertanyaan yang B adalah jika dalam satu distributor pabrik memperoleh pendapatan sebesar 4.435 US dollar. Berapa barang yang disalurkan? Ya, jadi nanti nilai E kita ganti dengan 4.435. Itu ya, kita kembali lagi di sini. Oke, wait. Nah, nomor 4. Tadi kita punya fungsi 200x ditambah 35. Ya, pertanyaan yang A tadi adalah kita mencari inverse-nya. Pembahasannya, ingat mencari inverse itu Fx kita ganti dengan Y, karena fungsi itu sebenarnya adalah Y. Jadi Fx itu adalah Y sama dengan 200x ditambah 35. Ya, kalau fungsi itu adalah suatu Y. Berarti kalau inverse fungsi, kebalikannya Y itu adalah X. Berarti di sini kita akan mencari nilai X. Supaya lebih mudah, kita tukar. 200x ditambah 35 sama dengan Y. Ditukar saja ya, karena kita mau mencari X yang ada di sini. Lalu kita pindah-pindah ruaskan. 200x, biarkan tetap di sini, 200x di ruas kiri. Plus 35 kita pindah ke sana, karena kita ingin mencari nilai X, berarti kita habiskan semua yang ada di sini. Y min 35. Sekarang untuk nilai X adalah Y min 35 per 200. Karena ini juga dipindah ruaskan. Sekarang kita ketemu fungsi inverse-nya. Inverse dari fungsi itu, F inverse X-nya adalah, ini kita ganti X boleh, X kurangi 35 per 200. Itu untuk jawaban yang A. Sekarang untuk jawaban yang B. Ya, kita masih menggunakan jawaban yang A ini F inverse X, di mana X dikurangi 35 per 200. Tadi penghasilan pabrik adalah 4.435 US dollar. Berarti 4.425 ini kita ganti ke nilai X-nya. Kalau di sini kita ganti ke nilai X, yang artinya di sini kita juga ganti dengan nilai X. Ya. Lalu hasilnya 4.435 kalau dikurangi 35 adalah 4.400 per 200. Jangan pernah berpikir kok banyak sekali angkanya. Sebenarnya ini kan gampang. Kamu tinggal coret saja 0, 2 yang ada di sini. Ya enggak? Dicoret saja, kan jadi 44 dibagi 2 kan? 44 bagi 2 adalah 22. Jangan lupa kalau ketemu soal cerita kita kasih kesimpulan. Jadi barang yang disalurkan pabrik ke distributor adalah 22.
Itu untuk pembahasan yang nomor 4. Oke, untuk pembahasan yang nomor terakhir ya. Di sini diketahui fungsi f(x) adalah x dikurangi 5 per x ditambah 4. Dan gx-nya adalah 2x ditambah 7. Tentukan fungsi dari f bundaran g inverse x. Lalu yang B adalah f bundaran g inverse 2. Di sini ya, kalian harus mencari f bundaran x-nya dulu tanpa inverse. Kita harus mencari f bundaran gx dulu. Baru nanti kita inversekan. Ya, f bundaran gx-nya adalah fgx. fgx ya. Ingat yang paling di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Di sini kita punya gx di sini. Kita masukkan saja nilai gx-nya. 2x ditambah 7 kan di sini kan. F itu adalah 2x ditambah 7. Nah, di sini kita punya fungsi f. F-nya diganti dengan 2x ditambah 7. Padahal di sini kita punya fx itu adalah x min 5 per x plus 4. Berarti nilai x kita ganti dengan 2x ditambah 7 seperti ini. Ya, x di sini kita ganti dengan 2x ditambah 7 ini. Perhatikan. Nah, ini. Ya, x ini yang sudah saya sorot ini diganti dengan 2x plus 7. Min 5 biarkan tetap min 5. Per x yang ada di sini diganti lagi dengan 2x plus 7. Seperti ini. Plus 4. Lalu kita operasikan. 2x biarkan tetap 2x. Plus 7 dikurangi 5 adalah 2. Plus 2 ya. Per 2x. 7 plus 4. 2x ditambah 11. Itu untuk f bundaran gx. Belum ke inverse-nya. Sekarang kita masuk ke inverse. Jadi kita inversekan fungsi ini. F bundaran gx ini kita inversekan. Ingat cara menginverskan adalah menukar. Menukar antara, lihat ya. Menukar antara nilai ini dengan nilai ini. Nilai A dengan nilai D, lalu kita ganti tandanya. Ya, misalnya di sini 2, berarti di sini kalau pindah ke sini jadi negatif 2. Berarti kalau ini plus 11, pindah sini jadi min 11 seperti ini. F bundaran G inverse X-nya adalah min 11X ditambah 2 per 2X dikurangi 2. Ya, ini sudah ketemu inverse-nya, nggak usah bingung-bingung, sudah sampai A-nya selesai. Sekarang kita masuk ke B. F bundaran G inverse-nya 2, X-nya kita ganti 2 sama-sama, yuk. Min 11, X kita ganti 2, plus 2. Per 2, X-nya ganti 2, jadi 2 kali 2 min 2. Hasilnya, min 11 kali 2 adalah min 22 ditambah 2. Per 2 kali 2 adalah 4, negatif 2. Ya, kita operasikan. Negatif 22 ditambah 2 adalah negatif 20. 4 kurangi 2 adalah 2. Jadi kalau negatif 20 per 2 adalah negatif 10. Seperti itu. Ya. Jadi itu untuk pembahasan kita untuk latihan soal ya.